Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya Bapak di sini dalam kondisi yang sehat, dan semoga kalian yang di sana juga berada dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pembelajaran Penjas kali ini, kalian akan menyaksikan video pembelajaran tentang tema 2, subtema 1, dan subtema 2. Nah, bagaimanakah tayangan video pembelajarannya? Tetap saksikan video ini. Nah, sebelum kita menyaksikan tayangan itu, mari kita bersama-sama membaca doa dulu. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Baca doa selesai. Setelah membaca doa, silakan kamu dan keluargamu, bisa dengan ayahmu, bisa dengan ibumu atau adik atau kakakmu, menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya, ya, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan kamu menyanyikan lagu itu bersama orang tuamu. Nah, setelah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan menyaksikan tayangan video. Bagaimanakah tayangan videonya? Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, anak-anak, seperti yang anak-anak lihat di sini ya, ada teman-teman kalian sedang bermain ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang kegemaranku. Jadi kegemaranku ini di subtema 1 adalah gemar berolahraga. Nah, apakah anak-anak gemar berolahraga? Baik, sebelum itu kita harus berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, di sini ada anak-anak sedang bermain bola. Nah, kalau anak-anak memiliki kegemaran apa, khususnya tentang olahraga ya. Ayo apa? Bermain bola atau mungkin lari atau lain sebagainya. Pasti ada ya. Nah, selanjutnya kita akan bermain nanti tentang beberapa permainan yang ada khususnya di pembelajaran subtema 1 ini. Nah, sebelum itu Pak Guru akan sampaikan dulu apa tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya nanti anak-anak bisa memahami prosedur gerakan menekuk tanpa berpindah tempat dengan tepat dan percaya diri. Kemudian anak-anak juga bisa mempraktikkan gerakan pemanasan dengan tepat dan percaya diri. Selanjutnya, anak-anak bisa menjelaskan permainan simpai dengan tepat. Dan yang terakhir adalah anak-anak bisa mempraktikkan prosedur gerakan bermain simpai dengan tepat dan percaya diri. Nah, anak-anak, dari tujuan pembelajaran ini bisa kita lihat anak-anak nanti akan bermain, salah satunya adalah permainan simpai. Nah, di sini seperti yang Pak Guru sampaikan tadi ya, untuk subtema kegemaranku ini ya, anak-anak tentunya memiliki kegemaran atau kegiatan yang olahraga yang disukai ya. Di sini ada anak-anak yang sedang bermain lompat tali, ada yang bermain lempar tangkap bola ya, ada yang berlari-lari dan sebagainya. Nah, anak-anak, Pak Guru akan bertanya dulu ya sebelum kita memulai untuk permainan ini ya. Nah, apakah anak-anak senang berolahraga? Ayo jawab jujur. Ya, kalau senang, kemudian sebelum berolahraga, kita harus melakukan yang namanya pemanasan. Nah,
Pemanasan itu yang bagaimana anak-anak? Ya, pemanasan itu menggerakkan semua anggota tubuh ya. Dengan cara apa? Nanti akan kita pelajari. Nah, yang berikut anak-anak, gerakan pemanasan yang akan anak-anak lakukan nanti membuat otot siap untuk berolahraga. Nah, kemudian pemanasan juga bisa mencegah otot kita sakit. Apalagi saat kita bergerak, otot akan membantu menggerakkan tulang kita, ya. Seperti itu. Kemudian anak-anak, jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak loh. Nah, pernahkah anak-anak memiliki otot yang sakit ya dan mengalami sulit bergerak? Nah, itu kalau anak-anak kurang dalam pemanasannya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita coba mulai untuk gerakan pemanasan ya. Gerakan pemanasan ini tentunya adalah salah satu penerapan pembelajaran kita ya untuk materi atau bahasan gerak non lokomotor ya. Nah, gerakannya seperti apa? Anak-anak bisa lihat contoh yang Pak Guru berikan di sini ya. Yang pertama, anak-anak berdiri tegak. Ya, anak-anak juga bisa langsung meniru di sini ya. Nah, setelah berdiri tegak, kemudian anak-anak mencoba meluruskan tangan ke atas ya. Coba luruskan tangan ke atas seperti ini. Nah, kemudian hitung 8 kali hitungan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, seperti itu anak-anak. Nah, jika sudah, lanjutkan berikutnya. Coba anak-anak berdiri kemudian menyentuh kaki. Ya, dua kaki disentuh dengan tangan seperti ini. Kemudian hitung 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jika sudah, pegang salah satu kaki ya, kaki kanan atau kiri dulu boleh. Sama, ini juga dilakukan 8 kali hitungan. Setelah itu ganti ke kaki satunya ya. Juga 8 kali hitungan. Jika sudah anak-anak, untuk gerakan sentuh kaki ini, lanjutkan untuk gerakan selanjutnya, yakni gerak pinggang. Ya, menggerakkan pinggang seperti apa? Ya, gerakkan pinggang anak ke kanan kiri ya, seperti berikut ini. 1 2. Nah, anak-anak lakukan sebanyak 8 kali hitungan. Paham sampai sini anak-anak? Baik, kalau paham kita lanjutkan sekarang untuk gerak yang kelima, gerakan pinggang yang kedua, yakni anak-anak menggerakkan pinggang sambil meluruskan tangan seperti ini ya. Salah satu kanan ke atas kalau anak-anak meliukkan pinggang ke kiri. Dan jika sudah ya 8 kali hitungan, kemudian ganti ke kiri ya, hitung sampai 8 kali hitungan ya. Gitu untuk gerakan pinggang yang kedua. Kemudian gerakan selanjutnya adalah ayunkan tangan. Ayunkan tangan seperti ini, diayunkan lurus ke kanan, kemudian ke kiri ya, dan lakukan sebanyak 8 kali hitungan juga ya. Begitu anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, kemudian anak-anak melakukan peregangan tangan. Peregangan tangan seperti apa? Nah, anak-anak letakkan tangan di atas, tarik siku salah satu tangan dengan salah satu tangan lainnya, kemudian ditarik kurang lebih seperti ini ya. Dilakukan 8 kali hitungan. Jika sudah, ganti tangan satunya. 8 kali hitungan juga ya. Nah, kemudian jika sudah, anak-anak, kita lanjut gerakan yang berikutnya, yakni untuk gerak peregangan tangan yang kedua, yaitu menarik tangan diluruskan di depan salah satu, kemudian tangan salah satunya menarik ke belakang seperti ini. Dan lakukan sebanyak 8 kali hitungan. Jika sudah, ganti tangan satunya seperti ini ya.
Oke, sudah paham sampai sini anak-anak? Ya, baik, jika sudah paham, sekarang kita lanjutkan bermainnya ya. Nah, sekarang permainannya adalah anak-anak bermain simpai atau bermain hula hoop ya. Seperti yang anak-anak lihat di sini, anak-anak nanti bisa pergi ke taman atau ke halaman rumah ya untuk bermain simpai ya atau hula hoop ini. Jika anak-anak tidak memiliki simpai, ini bisa menggunakan benda lain dari karet atau benda lain ya yang dibuat melingkar menyerupai simpai, bisa dengan kayu juga ya, disesuaikan dengan keadaan anak-anak di rumah ya. Nah, selanjutnya kita melakukan permainan dulu untuk simpai diayun di atas kepala ya. Gerakannya kurang lebih seperti ini, diayun dulu di atas kepala ya. Ini untuk gerakan pertama. Kemudian anak-anak, gerakan yang selanjutnya adalah simpai diputar di atas kepala. Nah, seperti apa? Anak-anak lihat contoh berikut ini ya. Nah, diputar di atas kepala. Gitu anak-anak. Nah, jika sudah, sekarang anak-anak bisa mencoba bermain simpai ya. Caranya anak-anak letakkan atau masukkan badannya ke dalam simpai seperti ini ya. Kemudian putar simpai hingga anak-anak bisa memutarkan simpai di pinggangnya seperti ini ya. Nah, seru bukan anak-anak? Nah, seru sekali anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat, Pak Guru juga sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Pak Guru untuk muatan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sekarang kita telah masuk di tema 2, kegemaranku, dan subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Nah, apakah anak-anak di rumah gemar bernyanyi dan menari? Nah, baik. Di pembelajaran PJOK ini ya, kita akan bermain sambil belajar. Ya, permainannya apa? Ya. Nah, sebelum kita mulai permainannya, seperti biasa anak-anak, untuk memulai pembelajaran atau belajar, anak-anak harus berdoa. Mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada permainan, Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak nanti setelah belajar dapat menjelaskan prosedur gerakan meliukkan badan dengan tepat. Yang kedua, anak-anak bisa mempraktikkan prosedur gerakan meliukkan badan dengan tepat ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan prosedur gerakan meliukkan badan tanpa berpindah tempat dengan tepat. Yang keempat atau yang terakhir, anak-anak bisa memperagakan gerakan memegang kepala, pundak, lutut, dan kaki ya. Dan tentunya anak-anak bisa mempraktikkan meliukkan badan tersebut tanpa berpindah tempat dengan tepat dan percaya diri. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajarannya. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Nah, anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya untuk menyimak materi dari Pak Guru. Baik, kita mulai saja ya. Permainannya adalah tentang kegiatan olahraga ya. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, olahraga itu sangat menyenangkan sekali. Betul tidak? Ketika anak-anak berolahraga pasti senang. Ya, betul sekali. Nah, di permainan yang pertama kita akan bermain
tentang meliukkan badan ya. Permainannya bagaimana? Anak-anak memegang tongkat atau benda, bisa botol ya, botol air minum. Kemudian peganglah di atas kepala seperti pada gambar ini. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan gerakan dengan benar ya? Posisi badan berdiri tegak ya. Nah, anak-anak juga bisa langsung mempraktikannya di rumah ya. Nah, setelah posisi berdiri tegak, kemudian kedua kaki dibuka ya, seperti contoh pada video ini. Nah, selanjutnya anak-anak, kedua tangan diangkat lurus di atas kepala seperti ini ya. Oke, kemudian jari-jari kedua tangan memegang tongkat, kayu, atau botol dengan erat. Jadi kalau anak-anak di rumah ada tongkat atau kayu, bisa menggunakan kayunya. Tapi kalau tidak ada, bisa menggunakan botol ya, atau benda lain yang tidak berbahaya ya. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, tubuh diliukkan ke kiri dan ke kanan ya. Silahkan dicoba ya, diliukkan atau digerakkan ya, pinggangnya ke kiri dan ke kanan. Gimana? Sudah? Saat tubuh diliukkan, pandangan harus tetap lurus ke depan ya anak-anak. Nah, yang berikut anak-anak, silahkan bisa meliukkan badan sambil menyanyi dan bergerak mengikuti irama lagunya. Nah, kesempatan ini anak-anak bisa sambil menyanyikan lagu daerah yang anak-anak sukai sambil meliukkan badan ya. Tangan tetap memegang dan silahkan bergerak-gerak meliukkan badan mengikuti irama lagunya. Seperti itu anak-anak. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk pada permainan yang kedua anak-anak ya, yaitu permainan kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, tentunya anak-anak pernah ya mendengar kepala, pundak, lutut, kaki ya. Nah, di sini caranya bagaimana? Pertama, anak-anak ya, tegakkan punggung saat memegang kepala ya. Jadi punggung harus tegak. Selanjutnya, sejajarkan lengan dengan telinga saat memegang kepala ya, seperti pada video ini. Nah, kemudian anak-anak luruskan lengan ke samping saat memegang pundak. Jadi saat memegang pundak, luruskan tangan anak-anak atau sejajar ya, lengan ke samping saat memegang pundak. Selanjutnya setelah pundak adalah memegang lutut. Untuk memegang lutut ini anak-anak meluruskan punggung dan kakinya ya, seperti pada contoh video ini. Setelah memegang lutut ya, anak-anak bisa memegang kaki atau menyentuh kaki dengan jari tangan seperti pada gambar atau video di sini ya. Seperti itu anak-anak untuk cara bagaimana memegang kepala, pundak, lutut, dan kaki ya. Dan anak-anak juga bisa mempraktikkan dengan nyanyian ya. Nyanyiannya seperti apa ya? Kurang lebih bisa seperti ini. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, kurang lebih seperti itu. Anak-anak bisa dilanjutkan nyanyiannya sambil bergerak menyentuh anggota tubuh yang disebutkan itu ya. Nah, itulah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tadi kamu sudah belajar banyak ya tentang pemanasan, gerakan simpai, dan yang terakhir tadi kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, Masya Allah ya, menyenangkan bukan belajar olahraga? Tentu saja menyenangkan ya. Nah, untuk selanjutnya kamu tentu saja melakukan gerakan pemanasan itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Contohnya mau
berolahraga kamu pemanasan dulu, mau jogging ya pagi-pagi hari Minggu juga perlu pemanasan, main sepak bola juga perlu pemanasan, dan lain-lain juga perlu pemanasan. Nah, untuk selanjutnya adalah kamu mengisi LKS halaman 24 dan halaman 25 ya. Silakan isi LKS halaman 24 dan 25. Kemudian halaman 45 dan halaman 46 di tema 2 ya. Jadi tugas yang pertama mengisi LKS halaman 24 sampai 25 pilihan ganda dan esai, dan halaman 45 dan 46 itu juga ada pilihan ganda dan esai. Nah, jika sudah, silakan kamu fotokan ya hasilnya dan dikirim ke nomor Bapak. Kemudian yang kedua, tugasnya praktek, mempraktekkan gerakan kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, silakan divideokan ya. Videokan saat anak melakukan kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, divideokan dan langsung dikirim ke Pak Lukman. Itu akan menjadi nilai praktek. Nah, itu saja tugasnya 2. Mudah kan? Bapak ingatkan kembali, mengisi LKS dan memvideokan kepala, pundak, lutut, kaki. Itu saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri aja pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita membaca doa bersama-sama sebelum menutup perjumpaan ini. Membaca doa dipersilakan. Membaca doa selesai. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.